apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu dan tentunya informasi penting lainnya yang pasti sangat menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Kapko. Teman pemilih, menurut UNDP, ada tiga aktor utama dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah peserta pemilu, kemudian ada penyelenggara, dan juga ada pemangku kepentingan yang salah satunya adalah teman pemilih. Dalam suatu penyelenggaraan itu, hubungan antar ketiga aktor itu menjadi suatu hal penting. Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketiga aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu maupun di luar tahapan pemilu, kita sudah mengundang dan sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng, Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Agung Budi Nugroho. Pak Hai teman Agung, pembeli, nggih, ya, Mbak apa kabar Pak Nunung. Agung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah berkenan Nggih, hadir di podcast KPU Jateng. Harapannya nanti apa yang disampaikan Pak Agung menambah insight untuk teman pemilih. Boleh disapa dulu Bapak, teman pemilih podcast KPU Jateng. hai teman pemilih eh, Jawa Tengah khususnya. Perkenalkan nama saya Budi Nugroho selaku pemangku anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas SDM KPU Kabupaten Pemalang. Baik. Selain Pak Agung, ada juga Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kota Tegal, Bapak Haris Budiman. Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Nunung. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng edisi Siap, Amazing siap. Cup. Harapannya sama, tentunya bisa memberikan insight positif ke teman pemilih sebagai Amin, amin. bagian dari pendidikan pemilih. Pak Haris boleh disapa dulu teman pemilih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Waalaikumsalam. pemilih di seluruh Provinsi Jawa Tengah, senang sekali saya Charis Budiman bisa dengan teman-teman pemilih di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di acara podcast KPU Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan podcast sore hari ini bisa membuat teman-teman pemilih lebih mengerti dan lebih bisa memanfaatkan buat eh, kegiatan pemilu di periode tahun depan, tepatnya tahun 2029. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Haris. Karena tahapan pemilu sudah berlalu di 2024, kita masih menanti juga tahapan pemilu selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk teman pemilih, khususnya untuk teman-teman pemilih yang pemula, yang pertama akan menggunakan hak pilihnya, tentunya ini sangat eh, menarik begitu ya, pengalaman yang pertama. Teman pemilih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada tiga aktor dalam sebuah penyelenggaraan pemilu dan tentunya hubungan ketiganya harus terjalin dengan baik. Saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung boleh diberikan tanggapannya. Bagaimana KPU memaknai hubungan ketiga unsur pemilu dalam sistem demokrasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan tiga elemen ini apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nunung, jadi UNDP itu kan tiga elemen ini termasuk dari apa namanya peserta, kita penyelenggara dan pemilih. Itu hubungannya sangat kuat. Artinya sebagai negara demokrasi kita sudah diatur dalam konstitusi kita, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diterangkan bahwa kita menganut sistem demokrasi. Di dalam pasal apa namanya di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain itu, turunan hal tersebut juga
tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi khususnya dalam konteks di Pemalang ini, karena yang kita ketahui bersama bahwa pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. Kalau saya sering mengingat ini kutipan dari dulu Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari bahwa pemilu ini merupakan arena konflik yang disahkan oleh undang-undang maupun konstitusi. Jika salah satu elemen ini tidak ada, itu jelas tidak tidak bisa jalan demokrasi ini. Karena yang kita ketahui sejarah Indonesia menganut sistem kerajaan, kemudian beberapa kali kita sejarah akhirnya muncullah di situ bahwa KPU diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 22E. Pemilu langsung pertama kali di 2004 ini memang sudah mengatur sedemikian rupa, baik tadi undang-undang termasuk undang pemilu, juga adanya undang-undang partai politik. Karena jelas demokrasi kuncinya ada yang dipilih dan ada yang memilih. Dan hal tersebut ya harus kita jaga. Karena kadang di luaran sana seperti caleg ini mengatakan itu peserta pemilu, itu jelas salah. Caleg ini merupakan bagian dari peserta pemilu yang di dalam partai yang menaunginya. Dan di partai politik sendiri sudah diatur dengan rupa terkait dengan undang-undang parpol bahwa hal ini saling sinergi, Mbak. Jadi seperti itu, artinya semua kaitannya harus komprehensif, saling dijaga, khususnya pemilih. Kita sebagai lembaga penyelenggara secara teknis juga harus selalu mengedukasi. Kadang ini edukasi ada hambatan juga, artinya di dalam undang-undang partai politik pun ada tugas salah satu partai politik adalah pendidikan politik khususnya bagi masyarakat. Demikian Mbak Nunung. Betul sekali yang disampaikan Pak Agung. Jadi nggak mungkin juga di suatu penyelenggaraan pemilu itu hanya ada kontestan dan penyelenggara saja. Yang mau pilih siapa? Untuk itu kita berharap teman pemilih juga turut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu pada khususnya. Dan nggak mungkin juga kan di suatu tahapan pemilu hanya ada penyelenggara dan pemilih. Siapa yang mau dipilih? Boleh juga teman pemilih nanti ikut serta berpartisipasi menjadi peserta pemilu, khususnya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Baik, selanjutnya saya minta tanggapan dari Pak Haris. Pak Haris, bagaimana KPU memastikan penyelenggara pemilu berjalan profesional, mandiri, dan transparan bagi seluruh peserta pemilu, serta mengakomodir hak pemilih dalam penyelenggaraan pemilu? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kota Tegal berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Itu terbukti bahwa baik pemilu maupun pilkada serentak kemarin, itu Kota Tegal tidak ada sengketa. Itu yang pertama. Sebelum saya masuk pada pertanyaan dari Mbak Nunu, mungkin sedikit disclaimer saja berkaitan dengan Kota Tegal. Kota Tegal itu adalah sebuah kota kecil di pesisir pantai utara Jawa Tengah, di mana Kota Tegal ini diapit oleh 3 kabupaten. Kalau di sisi barat itu ada di Kabupaten Brebes, di sisi selatan itu ada di Kabupaten Tegal, dan di sisi timur itu ada di Kabupaten Pemalang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Kota Tegal itu kota yang kecil lah,
Kenapa? Karena jumlah penduduknya saja itu berkisar kurang lebih 39.680 jiwa. Dan Kota Tegal itu hanya ada 4 kecamatan, 27 kelurahan. Alhamdulillah pelaksanaan pilkada kemarin kita berjalan dengan lancar dengan persentase di pemilihan wali kota itu 69 tingkat partisipasinya 69,34 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ada di 69,44. Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan profesional, mandiri dan transparan, tentunya dengan beberapa cara ya, Mbak Nunung ya. Untuk yang pertama berkaitan dengan seleksi dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu di tingkat KPU misalkan. Untuk perekrutan KPU itu tentu dengan seleksi dan pemilihan yang cukup ketat dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesional dari teman-teman yang ada di KPU maupun di badan ad hoc. Terus yang kedua adalah kita mempertimbangkan juga berkaitan dengan kode etik, di mana kode etik itu adalah salah satu syarat yang diutamakan, yaitu berkaitan dengan integritas, profesional, dan independen. Dan untuk di pengawasan, yaitu KPU melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pilkada. Selain itu juga berkaitan dengan transparansi, KPU membuka akses informasi kepada publik tentang proses berjalannya pemilu maupun pemilihan, termasuk hasil pemilihan, dan memastikan transparansi dari proses berjalannya pemilihan. Mungkin seperti itu, Mbak Nunung. Ya, dan informasi itu tentunya sudah ditayangkan di website dan teman pemilih secara mudah bisa mengakses informasi itu ya Pak Haris ya. Ya, untuk KPU Kota Tegal itu ada website yang kita punya. Jadi berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan informasi tahapan maupun hasil, kita upload di website tersebut. Seperti itu, Mbak Nunung. Oke. Tentunya dalam mengelola KPU sebagai penyelenggara pemilu mengelola 3 unsur utama dalam sebuah penyelenggaraan pemilu ini tidak menjadi hal yang mudah meskipun mungkin di Tegal wilayahnya secara geografis itu tidak terlalu luas. Saya juga nggak menyebutnya sempit karena mungkin jarak antar wilayah juga cukup cukup panjang begitu, cukup Ya. jauh gitu. Pak Haris, kalau di Kota Tegal apa tantangan utama dalam menjaga hubungan yang harmonis dari ketiga unsur, yaitu tadi yang saya sampaikan, peserta pemilu, kemudian penyelenggara pemilu sendiri, selanjutnya adalah milih. Ya, gimana Mbak Nunung? Minta tolong diulang. Oke, Pak Haris, kalau di Tegal ini kan meskipun wilayah geografisnya nggak terlalu luas, tapi tentunya Betul. ada tantangan-tantangan bagaimana menjaga harmonisasi dari ketiga unsur aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Apa sih tantangan utamanya, Pak Haris, kalau di Kota Tegal? Baik, berbicara tentang tantangan proses pemilu maupun pilkada, pastinya ada, Mbak Nunung. Tentunya terkait dengan polarisasi ya, karena berbicara tentang pemilu dan pemilihan itu adalah ketika masing-masing punya pemilih, masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri. Tentunya akan terjadi polarisasi, itu yang pertama. Terus ketika muncul polarisasi itu sebisa mungkin ada komunikasi intens untuk bisa menjalin kembali polarisasi itu menjadi hubungan yang lebih harmonis. Ada juga yang kedua adalah emosi yang tinggi ketika proses berjalannya pilkada. Tentunya
ada konflik-konflik kecil yang terjadi ketika proses berjalannya pilkada, terutama di kampanye ya, itu pasti ada riak-riak permasalahan seperti emosi, terus informasi yang tidak benar. Kadang ketika proses berjalannya di tahapan itu muncul informasi-informasi yang cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang biasa kita kenal seperti hoax gitu ya. Dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu memang salah satu tantangan terbesar kita untuk bisa mengcounter meluruskan kembali apa yang informasi-informasi berita hoax itu tersebar di sekitar tahapan. Mungkin kita meluruskan dengan kita berstatement di media sosial atau di akun kita tentang berita yang sebenarnya tentang proses jalannya tahapan. Seperti itu, Mbak. Ya, karena memang pada penyelenggaraan pemilu itu informasi tersebar dengan sangat cepat Sangat cepat. dan seringkali kita tidak bisa mengendalikan informasi-informasi yang beredar di masyarakat ya Pak Haris ya. Iya, ya, betul, betul. Seringnya begitu. Kalau di Pemalang Pak Agung, tentunya ada hal-hal yang mungkin agak berbeda dengan Tegal meskipun wilayah geografisnya yang kita tahu Pemalang lebih luas daripada Tegal Luas. itu sendiri. Nggih, Iya, leres. betul. Luas dan kondisi geografisnya kan punya wilayah laut, kemudian ada wilayah darat dan punya pegunungan, daerah dataran tinggi. Kalau di Pemalang tantangannya apa Pak Agung? Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Nunung, bahwa di Pemalang ini secara geografis sudah disampaikan dan kita memiliki wilayah administrasi 14 kecamatan, kemudian sekitar 223 desa atau kelurahan, dan yang menantang ini adalah jumlah DPT. Kalau kita merefleksi pada pemilu kemarin maupun pilkada, mungkin berbeda dengan Kota Tegal lah. Kita semua ada ini Mbak Nunung. Artinya apa? Waktu pemilu 2024 kita mengalami PSU. Ada 4 TPS. Kemudian di pilkada kemarin juga kita mengalami PSU. Tadi di awal saya sampaikan bahwa hubungan ini memang kita harus jaga. Dan yang paling penting ini Mbak Nunung, dalam demokrasi kita tidak juga melupakan partner kita, artinya stakeholder. Di sini yang selalu khususnya di Pemalang terkait dengan media. Media ini kita juga rangkul. Selain itu juga dari beberapa stakeholder, baik kejaksaan, kepolisian, dan elemen masyarakat lainnya. Karena di era disrupsi, kalau pengalaman saya mengamati perjalanannya pemilu ini, hoax terbesar itu sebelum pemilu pilkada serentak kemarin. Sehingga ada akronim yang menyebutkan istilah cekbom dan kampret. Dan itu sungguh berbahaya sekali, artinya bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena jelas itu bertolak belakang dengan tujuan pemilu. Pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Kalau di Pemalang sendiri, selain itu wilayahnya juga medannya luar biasa. Ada juga TPS yang terpencil. Bahkan ada TPS yang salah satu daerah yang rawan rob. Kemudian selain itu, khusus untuk peserta pemilu sendiri, alhamdulillah dengan komunikasi, kalau saya ingat kata-katanya Mbak Nunung ini, kalau kita sebagai orang Jawa itu harus ngongke. Kita dengan peserta pemilu itu harus saling menghormati. Kita sebagai pelayan, kita melayani mereka dengan baik. Kalau memang ada keperluan apapun, mereka akan kita tangani segera. Selain itu, di Pemalang sendiri tantangannya adalah
kalau saya pahami kan ada tipe pemilih itu. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Charis, pemilih yang rasional, irasional, tradisional, dan pemilih yang pragmatis. Khususnya ketika pada kontestasi pilkada, kalau kita berbicara indeks partisipasi masyarakat, kalau pemilu kan Pemalang sekitar 70% lah. Kalau kemarin itu pilkada sekitar 58 sekian. Nah, tantangan ini yang menjadi khususnya pemilih ini, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa tahapan yang sangat mepet, kita harus melaksanakan tahapan tepat waktu dan tidak menyalahi undang-undang, itu menjadi tantangan juga. Artinya khususnya dalam edukasi pemilih pemula, karena data yang kami punya, pemilih pemula di Pemalang itu lumayan besar, dan banyak juga pemilih pemula di Pemalang ini, Mbak Nunung, itu yang malu merekam KTPL. Alasannya banyak, katanya wajah ini tidak cantik kalau ada di form KTP. Hal inilah yang menjadi spirit saya supaya hak konstitusi khususnya masyarakat Pemalang itu bisa digunakan. Kami menggerakkan ad hoc kita, juga kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjemput bola pemilih pemula ini. Jadi memang sangat kompleks kalau di Pemalang, karena Pemalang dikenal lah, kemarin juga pilkada ada artis juga, pemilu kita PSU ada gugatan juga oleh Partai PAN kemarin juga ini. Artinya dari berbagai cobaan, ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik. Tentunya berkat dukungan dan arahan dari KPU Provinsi kepada kami, sehingga kami melaksanakan dengan baik tanpa menyalahi aturan. Begitu Mbak Nunu. Ya, dinamikanya sangat luar biasa kalau di Pemalang. Dan ini tentunya, itu tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Agung. Ada teman pemilih yang masih enggan untuk direkam data dirinya, yang berarti penggunaan hak pilihnya masih terhambat ya Pak Agung di Pemalang. Iya, benar sekali Mbak. Jadi itu kita selalu komunikasi dengan Capil, catatan sipil. Kemudian dari situ kita mitigasi. Akhirnya dari mitigasi tersebut, ketika menjelang pungut hitung, itu Capil itu membuka pos perekaman KTPL di kecamatan itu Mbak. Kita dorong gitu. Ternyata yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang ini sangat luar biasa, membangun kolaborasi dengan multi pihak, dan ini sangat efektif tentunya untuk menjaga harmonisasi terutama antara peserta, penyelenggara, dan pemilih. Pemilih jangan enggan untuk terus berpartisipasi, apapun tahapannya, apapun prosesnya, kita ikutin, karena demokrasi tanpa teman pemilih ini masih belum disebut sebagai demokrasi langsung yang melibatkan masyarakat. Pak Agung, kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan Pak Agung, kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan banyak pihak yang tadi sudah disampaikan Pak Agung ini, eh, dibangun oleh KPU tentunya ya, peserta pemilu dan pemilih ini, bagaimana KPU memaksimalkan, mengoptimalkan kolaborasi ini. Selain tadi yang disampaikan Pak Agung, karena adanya dinamika yang tinggi, tentunya kolaborasi ini dibangun dengan effort yang tinggi pula. Iya Mbak, benar sekali. Artinya gini, namanya pesta demokrasi ini kan hajat semua kan, hajat negara. Semua tadi multi pihak tadi yang sudah saya sampaikan,
khususnya sesama penyelenggara, saya tekankan pada badan ad hoc juga untuk saling bersinergi. Manakala ada suatu hal ya dirembuk, karena kita negara Pancasila musyawarah. Kalau di Islam kan rembukan itu kan diharuskan, jangan saling menjatuhkan atau bagaimanapun. Ini sharing pengalaman saja bagaimana menjaga ya. Itu artinya kalau kita dengan peserta pemilu sudah melayani dengan baik, kita bekerja sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu, dan kita tadi kalau orang Jawa saya katakan tadi ngwongke, insya Allah ini, karena ini mungkin cerita sedikit sharing ketika pilkada kemarin itu Malang itu bisa dipastikan kotak kosong itu Mbak. Artinya itu last minute Hamin satu pendaftaran pasangan calon itu mau ditutup. Kemudian karena saya ya tadi bisa membangun sinergi, saya minta tolong dengan pihak aparat. Bagaimana pihak aparat kan kita semua lah tidak menginginkan dengan adanya kotak kosong, karena kotak kosong ini kan pasti ada waktu perpanjangan pendaftaran kan di situ. Saya sampaikan bahwa kami insya Allah kalau kita tagline-nya kan 24 jam integritas kan gitu. Saya sampaikan kepada ini silakan dari Polres untuk memastikan pada partai politik, karena kita sebagai pendengar kan tidak mungkin intervensi siapa yang akan dicalonkan waktu kepala daerah kemarin. Karena waktu kepala daerah kemarin itu ada salah satu paslon yang direkomendasikan 2 parpol. Jadi saya komunikasi intens dengan multi pihak memastikan apakah hanya 1 paslon atau ada paslon yang lain, dan alhamdulillah dengan sinergi yang baik akhirnya pilkada Pemalang itu terdapat 3 paslon, dan yang tidak kita duga semua ada nama paslon dari Vicky Prasetyo. Jadi seperti itu last minute. Betul sekali. Membangun komunikasi dengan para pihak, tentunya meminimalisir hal-hal yang nggak kita inginkan gitu ya dalam tahapan sebagai Iya, penyelenggara. Tentunya masih banyak program dan rencana tahapan yang harus on the track ya pada saat itu. Kalau saya ke Pak Karis, kalau di Kota Tegal bagaimana Pak Karis Ya, membentuk kolaborasi jadi antara KPU, kemudian peserta pemilu dan pemilih ini untuk menyukseskan pemilu? baik Mbak Nunung, berbicara tentang kolaborasi, mungkin Kota Tegal berbeda dengan Pemalang ya. Kalau Tegal itu identik dengan mungkin di banyak tempat itu ada yang namanya warung makan Tegal, warteg. Ya. Karena kami memahami bahwa proses berjalannya pemilu maupun pilkada harus inklusif kan. Jadi semua sektor masyarakat itu harus berpartisipasi dalam proses pemilihan. Tegal itu terkenal warteg. Jadi banyak teman-teman diaspora yang mengadu nasib justru di kota besar. Kalau berdasarkan data BPS dan data dari kecamatan, itu ada sekitar 7,79% dari warga kota Tegal yang mengadu nasib justru di luar kota. Dan itu yang menjadi concern kami untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman diaspora. Memang angkanya tidak begitu besar ya, 7,79. Tetapi ketika kita berbicara demokrasi, wilayah itu harus tersentuh gitu loh. Dan kami melakukan sosialisasi baik di Jakarta maupun di Bandung untuk mengumpulkan teman-teman pedagang warteg yang bekerja di 2 kota itu. Dalam rangka apa? Kita melakukan sosialisasi untuk menyadarkan teman-teman pengusaha warteg
untuk bisa pulang ke Tegal melaksanakan penoblosan pada saat pilkada. Pada saat pemilu kemarin kita memang melakukan sosialisasi di Jakarta, di teman-teman Koartep Jakarta. Ada sekitar 100 sampai 150 orang yang kita lakukan sosialisasi. Tapi untuk pilkada kemarin, karena di tahun yang sama ya 2024, kita melakukan sosialisasi di Bandung Raya. Ada sekitar 100-an orang pengusaha warteg yang kita sosialisasikan untuk bisa datang ke daerah untuk melakukan penoblosan. Untuk kolaborasi dengan peserta pemilu, tentunya kita memang tidak serta-merta langsung pada wilayah taktis mereka melakukan sosialisasi di masyarakat. Tetapi dengan mengkolektifkan teman-teman peserta pemilu pada saat kirap, kita bikinkan kirap sebelum tahapan, sehingga kita berkomunikasi dengan teman-teman peserta pemilu untuk melakukan agenda kirap bersama, yang menandakan bahwa proses berjalannya tahapan itu sudah dimulai. Itu ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman peserta pemilu. Ada bintek ya. Jadi bagi teman-teman peserta pemilu kan ada yang namanya bintek saksi ya. Bintek saksi, dan mereka bersurat ke kita untuk mengirimkan narasumber sebagai narsum di acara bintek saksi. Tentunya surat itu akan kita follow up dan kita masukkan di agenda pleno untuk mendelegasikan siapa yang akan berangkat pada saat bintek di peserta pemilu. Jadi memang berbeda dengan yang ada di Pemalang. Mungkin karena Tegal jumlah DPT-nya juga tidak begitu banyak, tidak sebanyak Pemalang, dan wilayah geografisnya juga alhamdulillah dalam satu hari kita bisa di 4 kecamatan sekaligus. Jadi kita muter satu kota Tegal itu satu hari cukup, Mbak. Kalau Pemalang mungkin nggak bisa ya. Kalau Pemalang mungkin pada saat waktu kumpul itu bisa berhari-hari, bisa satu hari mungkin itu. Kalau di kota Tegal itu bisa satu hari 4 Dan rawan longsor itu. Seperti itu. Jadi kita selain itu juga kita berkomunikasi intens ya, karena kepanjangan tangan teman-teman KPU adalah badan ad hoc. Teman-teman di tingkat PPS itu yang langsung pada tingkat masyarakat. Baik kita menyentuh di kelompok margin, terus disabilitas kita juga intens berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Sampai dengan kemarin kita sudah dan mungkin dalam waktu dekat Jumat besok kita melakukan PKS dengan Yayasan Disabilitas sebagai follow up dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mungkin seperti itu Mbak Nunung. Kalau di Tegal, betul sekali yang disampaikan Pak Haris. Satu langkah saja, mungkin satu injakan gas aja udah bisa nyampe menyelesaikan semua kecamatan yang ada di Kota Tegal. Iya. Optimalisasi dari teman-teman badan ad hoc di bawah di kecamatan maupun di desa kelurahan ini menjadi hal yang efektif dilakukan oleh KPU Kota Tegal untuk menyentuh peserta pemilu dan juga pemilih di berbagai segmen, begitu ya Pak Haris ya? Iya, betul. Pak Haris, untuk teman pemilih nih dan untuk semua yang nonton podcast KPU Jateng, tentunya ada harapan dari KPU Kota Tegal khususnya bagaimana teman pemilih bisa tergerak hatinya untuk mengikuti berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Apa sih harapan Pak Haris? Berbicara tentang harapan kami ya sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten kota, tentunya adalah partisipatif yang tinggi, Mbak. Jadi raport kemarin yang kita sudah torehkan ketika proses berjalannya pemilihan itu 69,34 memang bukan sesuatu yang luar biasa, walaupun itu memang sebuah ikhtiar yang sudah kita lakukan dari tahapan ke tahapan.
ada harapan yang besar ketika pilkada maupun pemilihan di periode depan itu bisa meningkatnya nilai partisipasi dari pemilihan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan. Jadi berbicara tentang kepatuhan dan aturan, itu komunikasi kami dengan teman-teman peserta pemilu itu lebih diaktifkan lagi. Jadi ada beberapa kali kegiatan yang kita sampaikan kepada teman-teman peserta pemilu lewat LO-nya, itu pun kita masih aktif komunikasi. Jadi komunikasi yang harmonis antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu memang masih berjalan dengan lancar di Kota Tegal. Karena memang untuk Kota Tegal siang ini kita undang, sore mereka bisa langsung datang. Jadi tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Ketika kita ajak ngopi bareng pun mereka bisa langsung datang. Jadi hubungannya sudah sangat dekat antara teman-teman peserta dengan penyelenggara maupun dengan stakeholder. Kami sering bikin kegiatan juga dengan teman-teman stakeholder, kayak kegiatan yang sedang kami lakukan rutin, yaitu sosialisasi tingkat SMP. Jadi kita juga undang Bawaslu, kita undang juga BNN, kita lakukan collab, Mbak. Jadi sosialisasi kita di SMP itu agak sedikit unik. Jadi kita kolaborasi. KPU bersama Bawaslu dan BNN melakukan sosialisasi bersama di sekolah-sekolah. Dan kita ikat teman-teman BNN dan Bawaslu lewat PKS. Next, mungkin minggu depan PKS itu akan kita keluarkan dengan teman-teman yang dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Mungkin seperti itu, Mbak Nunung. Betul sekali. Dan tentunya komunikasi dengan pihak lain ini bisa mendukung apa yang sedang dilakukan oleh KPU untuk memberikan pendidikan pemilih berkelanjutan tentunya. Kalau Pak Agung, sekarang saya ke Pak Agung, apa harapan KPU Kabupaten Pemalang kepada para pemangku kepentingan, khususnya untuk teman pemilih dan juga untuk para peserta pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang bermartabat ini, Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Nunung. Ya, yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kemarin kita merupakan bagian dari sejarah, juga termasuk pemilih, karena pemilu maupun pilkada serentak kemarin itu dengan waktu yang sangat padat. Artinya serentak ini luar biasa tantangannya, tentunya banyak perlu evaluasi, apalagi yang kita ketahui bersama bahwa adanya putusan MK nomor 135 itu yang akan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kalau kita kita refleksi juga, karena saya pernah membaca buku itu bahwa Amerika yang merupakan katanya negara demokrasi dalam proses pemilu tidak sebaik kita. Jadi saya apresiasi kepada kita semua sebagai penyelenggara. Tentunya kita tidak berpuas diri. Artinya perlu kita koreksi bersama, tidak hanya kita sebagai penyelenggara, tapi juga dengan stakeholder, baik itu partai politik maupun teman pemilih. Karena nantinya ketika nanti akan dibahas revisi undang-undang pemilu maupun pilkada, harapan kami sebagai penyelenggara tentunya hal yang masih ada kekurangan perlu kita perbaiki bersama. Nah, tantangan untuk kemarin ini khususnya di Kemang terkait dengan partisipasi, sama yang disampaikan oleh Bapak Charis ini. Walaupun sekarang unik ini, kemarin kan sudah dirilis
IPP oleh KPWRI bahwa ada 3 kategori: engagement, involvement, dan satunya saya lupa. Artinya itu khususnya saya juga membuka karena ada tambahan variabel yang yang dilakukan oleh KPWRI bahwa partisipasi ini bukan hanya yang datang ke TPS untuk mencoblos. Artinya di situ yang kita kenal istilah VTO, voter turns out, itu ternyata ketika dilakukan kajian oleh KPWRI itu ternyata tahapan bagaimana, lah ini tantangan juga, bagaimana masyarakat luas itu bisa berpartisipasi aktif baik tahapan perencanaan sampai tahapan yang sangat krusial yaitu pungut hitung. Tidak hanya sekedar ketika datang ke TPS kita nyoblos. Itu merupakan hal yang menarik. Dan selain itu terkait dengan partisipasi ini, alhamdulillah juga Pemalang termasuk engagement. Kita di skor 72 sekian. Tidak hanya penyelenggara yang perlu kita evaluasi bersama, juga di ranah partai politik. Karena rencananya yang kita simak bersama, jadi nanti ada satu kodifikasi revisi undang-undang partai politik, pemilu maupun pilkada. Ya harapan kami mungkin sama dengan kawan-kawan yang menjadi penyelenggara itu, Mbak. Artinya khususnya dalam menangkal informasi, karena tantangan kita sekarang itu kalau kita, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pemilu serentak kemarin itu kan angka hoax itu kan cenderung masih sudah menurun lah dibanding yang dulu, sehingga sampai ada indikasi bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Tantangan kita ya sekarang ini adalah AI. Itu yang perlu kita mungkin kita juga kaji dan belajar bersama terkait dengan manfaat dan kegunaan AI ini, karena menurut kemarin itu yang saya simak itu kan AI ini kan luar biasa, ada positif dan negatif. Selain itu di tingkat partisipasi juga kami harapkan juga partai politik juga ikut andil gitu, karena di situ kan jelas sekali partai politik peserta pemilu itu juga bertujuan untuk memberikan pendidikan politik. Kadang yang sering kita dapat ya ibaratnya terkait partisipasi ini, orang awam mengiranya adalah itu tugasnya KPU. Sebenarnya kan tidak, karena ini namanya pesta demokrasi itu melibatkan semua pihak. Karena dengan pemilu ini kita menentukan arah masa depan bangsa. Jadi gitu. Dan ya gitu, artinya tadi dari segi regulasi, terus nanti ada namanya inovasi, bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi informasi. Kan kalau saya melihat menyimak itu kan nanti kan itu bagian dari Renstra dari KPWRI, artinya terkait dengan teknologi informasi. Harapannya kami sebagai di daerah pemilu ke depan, pilkada ke depan itu bermartabat karena bersifat inklusif, semua masyarakat itu jelas. Tadi saya sampaikan di Undang-Undang Dasar bahwa hak konstitusi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mbak. Betul sekali yang disampaikan Pak Akif. Mari kita torehkan sejarah dalam demokrasi di Indonesia dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Saya kira Pak Agung dan Pak Haris setuju dengan apa yang saya sampaikan. Ya, Pak Agung, Pak Haris, terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan kepada teman pemilih ini bisa menjadi motivasi dan insight positif untuk teman pemilih, khususnya untuk penyelenggara dan peserta pemilu nantinya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Berharap Sama-sama. nanti Bapak berdua bisa hadir langsung ke studio podcast KPI. Siap, Mbak. Ya, terima kasih.
Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Agung Budi Nugroho, dan Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kota Tegal, Bapak Haris Budiman. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Kapko selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.